Nama lengger merupakan istilah yang berasal dari kata leng atau lubang perempuan dan angger sebutan untuk anak laki-laki. Sedangkan menurut beberapa seniman Banyumas juga menyatakan leng berarti lubang dan jengger yang menandakan sifat kejantanan. Artinya, dikira perempuan, ternyata laki-laki. Istilah ini lebih diprioritaskan pada penari lengger yang dilakukan oleh penari laki-laki. Lengger itu kalau diruntut dari bahasanya, ada beberapa pemahaman tentang lengger yang kita ketahui. Misalnya seperti ini, ada beberapa para pelaku yang mengatakan lengger itu dari istilah bahwa kesenian lengger digunakan sebagai pengingat eling yongger. Makanya syair-syair di dalam lengger itu berisi beberapa petuah. Ada tembang eling-eling misalnya, itu kan berisi petuah tentang hal-hal kebaikan. Eling yongger, lengger. Ada juga beberapa pengertian tentang lengger itu karena dulu lengger itu dilakukan oleh beberapa wanita. Penarinya itu awalnya memang wanita, tetapi di masa penjajahan para penari perempuan itu biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari para penjajah ketika mereka menanggap lengger. Sehingga kemudian beberapa pelaku kesenian lengger mengupayakan mengganti pemeran wanita tadi dengan pemeran laki-laki. Tetapi laki-laki itu diberi menggunakan pakaian seperti perempuan, menggunakan kebaya, menggunakan kain, menggunakan sanggul. Nah, kemudian muncul nama lengger karena dikira perempuan, leng, tetapi ternyata jengger, lengger. Itu ada juga pemaknaan seperti itu. Ada lagi pemaknaan yang lain tentang lengger itu, yaitu tarian di dalam lengger itu kan sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya menggeleng-gelengkan kepala, jadi meskipun hanya menggeleng-geleng tetapi membuat geger, artinya menghebohkan. Iya sebboleh jogetan mau galang-geleng tok ning kok main. Bagi generasi yang lahir tahun 2000-an, mungkin tidak banyak yang mengenal tradisi atau kebudayaan nenek moyang. Salah satunya lengger. Lengger atau disebut juga dengan ronggeng berupa tari tradisional yang dimainkan oleh 2 sampai 4 orang serupa wanita dengan dandanan pakaian khas kesenian lengger. Tari selalu menjadi bagian dari kebudayaan negeri. Selain sebagai suatu penampilan seni, tari juga dilakukan untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kaitannya dengan lengger ini juga beberapa orang menyamakan lengger ini dengan keadaan misalnya musim panen ketika ada hama berupa celeng yang masuk. Nah, celeng ini juga menjadikan geger. Adanya celeng menjadikan geger lengger. Jadi ada beberapa pengertian sebenarnya dari kronologi istilah penamaan kesenian lengger itu sendiri. Di dalam, kalau kita runtut sejarahnya, kesenian lengger di dalam masyarakat, di dalam tradisi Jawa itu, lengger itu sebagai sebuah ungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa terhadap hasil pertanian. Lengger itu kemudian dipentaskan di dalam ritual-ritual di dalam pertanian di masyarakat tradisi Jawa. Kesenian lengger ini di daerah Kebumen lebih berkembang itu di daerah utara, di daerah pegunungan, karena di sana sebenarnya masyarakat sangat menghayati kehidupan pertanian mereka. Mereka di daerah utara itu juga mengalami satu keterbatasan penyediaan alat-alat keseniannya. Makanya di dalam lengger itu tidak diiringi dengan alat gamelan, meskipun lengger itu sebenarnya kan berisi tembang dan tari ya. Lengger itu berisi tembang dan tari, tetapi karena di daerah pegunungan itu mengalami keterbatasan untuk pengadaan alat-alatnya,
maka mereka mengganti dengan menggunakan bambu yang kemudian kita sebut dengan calung. Sehingga iringan pada lengger itu menggunakan calung. Berkembang di daerah utara, di daerah pegunungan. Akan tetapi kemudian karena dianggap bentuk kesenian yang menarik, maka kemudian juga di beberapa daerah di pesisir, lengger itu juga berkembang. Tarian ini tak hanya membuat masyarakat, tetapi juga dunia jatuh cinta akan keindahan seninya. Tarian lengger sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya. Penari lengger semuanya adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan tarian lengger lanang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Namun, budaya ini telah tercantum dalam Serat Centini, karya kesusastraan Jawa tentang pengetahuan lahir dan batin masyarakat Jawa pada abad 19. Karya sastra ini merupakan hasil tangan dari Pangeran Adipati Anom, seorang putra susuhan Pakubuwono IV beserta 3 bujangga lain. Lengger saat itu dalam Serat Centini adalah laki-laki yang memerankan wanita. Lengger lanang bukan sebuah tarian biasa. Budaya ini lahir dari tradisi pemujaan terhadap Dewi Kesuburan dan sudah terus dipraktikkan sejak dahulu. Tak hanya lengger lanang, tari ronggeng juga berasal dari tradisi yang sama. Namun, yang membedakannya adalah tari ronggeng hanya dilakukan oleh penari perempuan. Kesenian lengger Banyumasan ini diiringi oleh musik calung, gamelan yang terbuat dari bambu. Alat musik yang digunakan masih dominan menggunakan calung, yaitu alat musik yang terbuat dari bambu bulung yang dimodifikasi atau dimiripkan dengan suara atau dengan rancaan atau rangkaian gamelan. Kesenian lengger yang ada di Kebumen beberapa melakukan inovasi dengan menambahkan misalnya gamelan atau peralatan instrumentalia yang lebih lebih memiliki keberagaman. Misalnya ada beberapa yang menambahkan organ misalnya pada pertunjukannya. Ada beberapa yang kemudian menambahkan, jadi tembangnya itu sudah tidak lagi melulu tembang-tembang lengger yang tadi saya katakan hanya berisi pesan moral, berisi ungkapan-ungkapan kejenakaan, tetapi sudah juga berisi lagu-lagu dari lagu-lagu yang terbaru itu. Inovasinya hanya segitu, karena memang untuk inovasi lebih jauh di kesenian lengger ini nanti akan justru semakin menjauhkan cita rasa lengger. Nama tarian ini pernah disebut dalam novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, karya sastrawan Ahmad Tohari. Tidak setiap dan sembarang orang bisa benar-benar menghayati menjadi penari lengger. Butuh proses yang panjang dan berliku untuk bisa menjadi seorang penari yang tak hanya paham, tetapi juga mendalami budaya ini. Karena kesenian adalah soal penghayatan dan pendalaman rasa. Kesenian lengger ini juga punya ciri khas tersendiri. Untuk dandanan rambut, dibuat model konde yang dihias dengan bunga melati dan kantil, serta beberapa hiasan berwarna perak atau emas di ujung atas yang akan ikut bergoyang seiring gerakan sang lengger. Lengger itu sebenarnya tari pergaulan, dilakukan secara berpasangan. Ketika babak pada lenggeran itu kan biasanya begini, ketika pertunjukan lengger itu dimulai, akan dibagi menjadi 4 babak, 4 kalau pada wayang itu ada episode-episodenya ya. Pada lengger itu juga ada, yang pertama itu biasanya ada gambyongan, yaitu tari secara dari beberapa penari yang memang dibawa dari rombongan sendiri. Jadi di pembukaannya. Kemudian nanti akan masuk ke episode atau babak yang disebut dengan babak lenggeran itu sendiri. Nah, di babak lenggeran ini dipakai oleh pelaku atau oleh seniman lengger itu untuk menarik simpati dari tokoh-tokoh masyarakat tadi, yaitu dengan mengalungkan
ya sampur ya, itu alat-alat yang untuk menari itu namanya sampur. Makanya kemudian ada istilah ketiban sampur, yaitu ketika didekati oleh si ledek, penarinya itu disebut ledek biasanya. Ya, penari lengger perempuan itu disebut ledek. Mendekat ke para pejabat biasanya kepala desa atau sesepuh itu kemudian dikalungkan sampur ini dalam rangka menarik simpati mereka. Juga di akhir dari mereka menari bersama itu, si pejabat atau tokoh masyarakat yang dikalungi sampur itu akan memberikan saweran atau semacam tanda kegembiraan yang biasanya berupa uang, disawer. Nah, itu yang tadi kemudian kenapa diganti pelaku perempuan diganti laki-laki, karena ketika di masa-masa penjajahan masa kolonial itu saweran itu oleh pasangan yang ditarik dengan sampur itu dimasukkan di kemben atau di penari perempuan. Dan ini kan menimbulkan perlakuan yang tidak senonoh, makanya diganti dengan pelaku laki-laki. Jadi fungsinya mengalungkan sampur itu adalah dalam rangka untuk menarik simpati dari sesepuh desa ini. Tubuh sang penari lengger dibalut dengan kemben yang terbuat dari jari atau kain batik dan stagen di bagian pinggang, serta dilengkapi pula dengan sampur atau selendang yang dipakai lengger untuk menari. Sampur biasanya digunakan oleh penari lengger untuk menarik salah seorang penonton. Penonton yang mendapat kalungan sampur ini mendapat kesempatan untuk menari bersama sang penari lengger. Gerakan tari lengger didominasi oleh gerakan pinggul sehingga terlihat menggemaskan mengikuti irama yang lincah dan dinamis. Munculnya trans itu sendiri, jadi kadang-kadang menyimpang dari keinginan pelaku seni. Trans itu kan sebenarnya atau mendem itu kan sebenarnya menunjukkan totalitas dari interpretasi seni yang dihayati dengan sepenuh hati. Jadi kita menjadi seolah-olah tidak sadar. Nah, kemudian ini yang dimaknai oleh para penyaksi atau penonton itu menjadi kondisi mendem. Nah, ini juga kadang-kadang berpengaruh juga kepada penonton. Jadi penontonnya juga akan, kalau pada istilah yang kita gunakan itu kesetrum melu mendem. Dan ini juga kadang-kadang terjadi di kegiatan tari lenggeran, karena begitu menghayatinya, terhanyut pada suasana yang menggembirakan bagi mereka menjadi ikut trans, ikut mendem. Dipertunjukkan secara utuh, artinya ketika kita nanggap lengger maka akan melalui 4 tahapan tadi, ada 4 babak tadi, yaitu tadi babak pertama gambiongan, babak kedua kemudian yang disebut lenggeran tadi, yang kemudian menarik para pemangku adat atau sesepuh desa untuk ikut terlibat atau masyarakat umum untuk ikut berinteraksi menari. Kemudian ada bodoran itu lawaan. Jadi di antara tarian lengger itu kemudian akan muncul bodor, pelawak, yang nanti akan memancing kelucuan-kelucuan, kejenakaan dari pertunjukan tersebut. Kemudian nanti diakhiri dengan yang disebut dengan akhir dari pertunjukan tersebut. Tembang-tembang yang dimunculkan di dalam kesenian lengger itu biasanya berisi pesan-pesan moral, kemudian berisi ungkapan tentang adat dan tradisi yang berlaku, juga bercerita tentang atau melakukan tentang cerita-cerita yang bersifat jenaka. Pertunjukan lengger di Kebumen memang keadaannya memang agak memprihatinkan karena banyaknya alternatif pertunjukan yang bisa disuguhkan di masyarakat. Jadi
kesenian Lengger ini memang menjadi jenis kesenian tradisional yang agak terpinggirkan perkembangannya. Yang pertama juga semakin berkurangnya pelaku seni dari generasi muda yang menekuni tentang kesenian Lengger itu sendiri. Juga pelaku-pelaku seni tradisional Lengger ini yang juga mulai berkurang. Artinya ada beberapa yang kemudian meninggal dunia. Sementara regenerasinya itu sangat lemah. Untuk mempertahankan eksistensi komunitas atau grup, kadang-kadang mereka itu melakukan comotan atau pocokan. Jadi sebenarnya grup ini tinggal nama saja, tetapi ketika ada tanggapan dia akan ngambil pelaku dari grup-grup yang lain yang juga sempalan-sempalan pelaku kesenian Lengger. Jadi tidak ada satu kelompok atau komunitas Lengger itu secara utuh. Misalnya ini sudah beberapa waktu menjadi satu kelompok rombongan Lengger yang terus-menerus tidak. Tapi biasanya ketika ada tanggapan dia ambil dari pelaku-pelaku seni yang ada di sekitar Kabupaten Kebumen. Tarian Lengger dibuat dengan gerakan sederhana, diulang-ulang, dan tradisional, agar budaya ini bisa dikuasai dan dimiliki oleh semua orang. Kesenian Lengger ini diiringi oleh musik gamelan tradisional yang disebut dengan calung. Alat musik utama gamelan calung terbuat dari bambu wulung yang berwarna ungu kehitaman, kenong, gambang, gong, kendang, dan beberapa alat musik tradisional lainnya. Sementara sinden yang bertugas sebagai penyanyi akan menyanyi lagu dengan merdu dari sisi di mana gamelan ditempatkan. Namun, sangat disayangkan, saat ini pertunjukan Lengger Kebumen sudah jarang dijumpai. Padahal, setiap budaya yang dimiliki orang Indonesia pastinya memberikan kebaikan kepada sesama, walaupun berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga bisa menjadi bagian dari kultur yang indah dan bersejarah ini. Gajah